Kenapa kita kudu bersyukur? Kenapa kita kudu ada pengakuan kurang maksimal? Liusabbita alaika ma'ata. Bersyukur. Pandailah jadi orang yang bersyukur. Syukuri apa saja yang ada. Hidup adalah anugerah. Kalau kita udah bersyukur dari yang ada, nanti yang belum ada akan diberi. Bila yang ada aja kita keluhkan, ya segini doang, nikmat ya nggak bakal ditambahin, wong kesyukurannya nggak ada. Syukuri aja, syukuri yang ada. Nanti yang belum ada akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah pandai bersyukur, kata Imam Ghazali, sesudah itu kelas Anda minal mustaqimina. Kita orang yang istiqomah. Istiqomah enggak bakalan ada kalau kita tidak pandai bersyukur. Karena istiqomah adalah buah dari sebuah kesyukuran. Keistiqomahan. Kalau udah istiqomah dapat istizadah. Yang ini adalah nikmat anugerah dua hal. Dari bersyukur, kalau terus kita bersyukur disertai dengan tadarru' dan ibtihal, maka akan dianugerahi keistiqomahan dan istizadah. Akan diberi sesuatu yang di luar nalar dan otak kita, yang akan terkagum-kagum, makin malu sama Allah. Ibadah saya pas-pasan, ngapa nikmatnya ini luar biasa. Begitu. Sehingga dia banyak menuju sebuah istiqomah. Tidak usah banyak. Istiqomah adalah hal yang paling penting dalam sebuah kehidupan. Dan kita akan menjadi orang siddiqin, satu pangkat di bawah Nabi, minan nabiyyin was-siddiqin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Fata'amal hadzal kalam, renungi kalam ini. Allah pada ayatnya yang bisa memberikan taufik menuju kepadanya. Seperti ini nih, kita kudu banyak kesyukuran disertai pengakuan kekurang maksimalan dalam pengabdian kepada Allah. Kita harus berlakukan pada setiap nikmat yang diberikan sama kita. Setiap pertolongan dan sokongan yang Allah berikan kepada kita, termasuk di dalam menempuh 7 tahapan minhajul abidin ini. Kita jangan lepas dari kesyukuran. Kita mampu taubat, terima kasih ya Allah, Kau telah berikan saya taubat. Kita bisa sholat, terima kasih ya Allah, Kau telah berikan saya kemampuan untuk sholat. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk doa Rabbana taqabbal minna wudu'ana, sholatana, du'ana, jami'a amalina, tamim taksirana. Tuhan terima, sempurnakan kekurangan. Pengakuan bahwa kita kurang maksimal. Jangan luput dari watamim taksirana, sempurnakan kekurangan kita. Apa keteledoran kita? Kita belum maksimal dalam pengabdian ini. Karena itu sempurnanya begitu. Jangan lepas dari minta kayak begitu. Makanya dalam bahasa Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina. Kenapa tuh wa tub alaina? Habis taqabbal maknanya tamim taksiran. Beri ampunan taubat, saya ini belum maksimal dalam mengabdi ya Rabb. Dalam mengabdi belum gitu, belum.
Seorang muslim harus banyak kesyukuran kepada Allah apapun yang ada, agar supaya kita muncul kesyukuran. Kalau pada barang berbentuk materi, sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Berapapun yang Allah berikan sama kita, kita bersyukur. Selebihnya silahkan kita nikmati. Silahkan. Sesudah kita bersyukur kepada Allah, silahkan dinikmati. Nggak apa-apa. Boleh saja. Boleh saja. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ahsanu min dhalika qawlu man qala likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Dan yang lebih indah, adapun yang lebih indah min dzalika, daripada yang demikian itu, qaul hukama, qaulu man qala, yaitu ucapan ulama, qala yang berkata oleh ulama dalam syairnya, likulli syai'in idza faraqtahu aywadun wa laysa lillahi in faraqta min aywadi. Likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu. Idza faraqtahu, apabila berpisah olehmu, hu, dengan sesuatu, aywadun, yaitu ada penggantinya. Walaysa lillahi, dan tidak ada bagi Allah, in faraqta, jikalau engkau berpisah dengan Allah, min iwadi, daripada pengganti. Wali ghairihi, dan bagi ulama yang lainnya, idza abqatid dunya 'alal mar'i dinahu fama fatahu minha falaysa bidhairi. Idza abqatid dunya 'alal mar'i dinahu, idza abqatid dunya 'alal mar'i dinahu, apabila melanggengkan oleh dunia atas seseorang akan agamanya, fama fatahu minha, maka sesuatu yang luput oleh sesuatu akan orang, minha, daripada dunia, falaysa bidhairi, maka tidaklah sesuatu yang luput itu membahayakan. Wa kadzalika fi kulli ni'matin an'ama biha 'alaika wa ta'yidin ayyadaka bihi fi qat'i aqabatin minal aqabati. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu memohon merendahkan diri kepada Allah dengan mengakui kekurang maksimalan, fi kulli ni'matin, pada tiap-tiap nikmat, an'ama biha 'alaika, yang memberikan nikmat oleh Allah,
biha dengan nikmat itu alaika atasmu, wa ta'yidin dan sokongan ayyadaka yang menguatkan oleh Allah akan kau bihi dengan sokongan fi qat'i aqabatin minal aqabati pada menempuh satu tahapan dari tahapan-tahapan yang 7 liusabbita alaika ma'a'ta agar meneguhkan oleh Allah atasmu ma'a'ta akan apa yang memberi oleh Allah wa yazidaka fawqa ma turidu wa tatamanna dan menambahkan oleh Allah akanmu di atas apa yang kamu inginkan wa tatamanna dan kamu cita-citakan. Fa idza fa'alta dzalika kunta qad khallafta hadhil aqabatal khatirata, maka apabila telah mengerjakan olehmu dzalika akan yang demikian itu, bertadarru' merendahkan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kunta niscaya ada oleh kamu qad khallafta yaitu sungguh telah melampaui oleh kamu hadhil aqabatal khatirata akan ini tahapan yang mengerikan. Wa kunta qad dhafirta bil kanzainil karimainil azizaini, dan adalah kamu itu sungguh telah memperoleh dengan dua perbendaharaan yang mulia al-azizaini yang agung keduanya, alladaini humal istiqamatu yang keduanya itu adalah keistiqomahan, wal istizadatu dan pertambahan nikmat. Fatadumu lakan ni'amul mawjudatul lati a'taqah, maka langganglah bagimu oleh nikmat-nikmat yang ada yang memberikan oleh Allah akan kau akan nikmat itu. Fala takhsha zawalaha, maka tidaklah kamu takut akan kehilangan nikmat. Wa yaziduka minan ni'amil mafqudatil lati lam tu'ta ba'dama la tuhsinu antanalaha wa tatamannaha, dan menambahkan oleh Allah akan engkau minan ni'amil mafqudati daripada nikmat-nikmat yang belum ada, allati lam tu'ta ba'du gitu ya. Yang mana itu? Allati lam tu'ta, yang tidak diberikan oleh kamu ba'du sesudahnya, mala tuhsinu sesuatu yang tidak bagus, tidak bisa oleh kamu, antas alaha bahwa kamu memintanya, wa tatamannaha dan kamu menginginkannya, fala takhsha fawataha maka tidaklah takut oleh kamu akan kelumputan nikmat itu. Wa kunta hina idin minal arifin al ulama il amili, dan menjadilah kamu seketika ini memperoleh dua perbendaharaan, yaitu daripada orang-orang yang makrifat lagi ulama yang mengamalkan ilmunya, biddin dengan agama, at-taibin yang bertaubat, at-tahirin yang suci, az-zahidin yang zuhud, fid dunia pada dunia, al-mutajarridina yang murni meluangkan diri lil khidmati untuk berkhidmah, al-qahirina yang dapat mengalahkan li syaitani bagi syaitan, al-muttaqina yang bertakwa haqqat taqwa dengan sebenar-benarnya takwa, bil qalbi dalam takwa dengan hati, wal arkani dan anggota tubuh, al-qasirina lil amal yang memendekkan bagi angan-angan, an-nasikhina yang tulus ikhlas,
al-khashi'ina yang khusyuk, al-mutawadhi'ina yang tawadhu', al-mutawakkilina yang bertawakal, al-mufawwidina yang berpasrah diri, ar-radina yang ridha dengan ketentuan Allah, as-sabirina yang sabar menghadapi ujian, al-khaifina yang takut, ar-rajina yang berharap, al-mukhlisina yang ikhlas, al-dhakirinal minnata yang mengingat-ingat akan anugerah, asyakirina yang bersyukur, li'an'umi sayyidihim bagi nikmat-nikmat Tuhannya, Rabbil alamin yang memiliki alam semesta. Summa tasiru ba'da dhalika minal mustaqimin al-mukarramin as-siddiqin, kemudian menjadi kamu sesudah itu daripada orang-orang yang istiqamah, al-mukarramina yang dimuliakan, as-siddiqina yang pangkatnya siddiqin. Fata'ammal hadzal kalama, maka renungkanlah olehmu akan ini pembahasan. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, dan Allah Ta'ala itu yang menolong memberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Fa in kunta. Saudara sekalian, bila kita telah memasuki tahapan yang ketujuh, tahapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbagai tahapan demi tahapan telah kita lalui. Dengan tahapan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, disertai perasaan dan pengakuan diri kurang maksimal di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah yang ada amat sangat kecil. Segala yang pernah ada sekarang tidak ada, pasti bakal balik lagi. Balik lagi. Pertemuan yang lalu dijelaskan musibah-musibah yang menerjang itu tidak lebih dari 5 macam. Ada kalanya kesakitan, dalam keterasingan, kefakiran ketika usia senja, kematian di saat masih muda, kebutaan ketika tadinya melihat, dan keingkaran ketika tadinya sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali, ada kalimat yang paling pendek dari itu, yang digubah oleh seorang penyair muslim dengan bahasa likulli syai'in idza faraqtahu aiwadu wa laysa lillahi in faraqta min aiwadi. Segalanya, kata ulama, bila hilang dari kita, pastikan ada penggantinya. Jangan takut. Kalau tadinya kita kerja jadi ASN, sekarang udah pensiun, hidup, itu bukan Tuhan. Bila kita kemudian itu punya sesuatu sekarang tidak ada, pasti bakalan ada lagi. Mau jalannya itu lewat diri atau lewat anak, bisa saja. Tandanya Siti Hajar bisa dapat rezeki dari usaha montang-mantingnya dari kaki anaknya yang namanya Ismail. Artinya rezekinya lewat pintu anak, bisa. Bila kita montang-manting zikir doa minta rumah nggak dikasih, bisa nanti lewat anak. Bisa macam-macam.
Segala sesuatu yang hilang dari kita masih bisa balik lagi. Jangan dikata hilang permanen. Karena dunia ini sifatnya sementara. Yang hilang juga sementara. Bila kita banyak angsuran, banyak cicilan yang membuat kita stres, ini bagaimana? Jangan bertahan dengan angsuran, jual yang ada. Tutup. Biar apa? Biar hilang kesetresan kita. Jangan bertahan. Kata bang sih enak, kata bang. Apa kata bang? Udah apa? Nggak apa-apa. Kita kasih dispensasi. Menambah juga. Bukan maknanya dispensasi itu dibebasin. Pemutihan ente nggak punya utang. Ada nggak begitu? Kagak ada. Makin membengkak utang kita, ngarepin harapan rumah atau tanah kita dengan harga tinggi, ya tinggi duitnya buat dia juga. Tutup. Kalau kita merasa puyeng dengan yang ada, balikin. Dulunya juga nggak ada apa-apa, jual. Nanti balik lagi. Nanti nggak kebeli. Dulu juga ente punya pikiran nggak kebeli, ujungnya kebeli juga. Jangan mau diganggu oleh setan. Apa saja yang lepas dari kita ada gantinya. Jangan takut. Ada teman kita, bininya wafat, dia nangis. Taruh juga ada gantinya. Begitu. Jangan takut. Kata ulama, likulli syai'in idza faragta iwad. Apa saja bila pergi ada penggantinya. Jangan takut. Tapi bila kita kehilangan Allah, kagak ada gantinya. Bila kita kehilangan Allah, maka sulit kita cari penggantinya. Bila agama kita lepas, sulit kita gantinya. Bila wiridan yang ada dilepas, wah berat gantinya. Udah nanam capek-capek, udah berbuah berhenti. Ya alamat dia nanam baru yang belum tentu rapi dan berbuah. Segalanya yang udah lepas ada gantinya, kecuali Allah. Bila lepas dari kita, kita udah nggak ingat Allah, dah mau ganti apa? Yang baik sama kita Allah. Kalau orang mah ada baik ada buruk, kalau Allah baik terus sama kita. Maka ulama lain berujar juga, idza abqatid dunya 'alal mar'i dina. Bila agama ini langgeng di dalam diri kita, dunia melanggengkan agama kita, artinya agama kita masih ada dalam dada, maka yang hilang tidak merugikan. Asal agama jangan sampai hilang. Makanya ulama bilang, wala taj'al, Rasulullah doanya, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya fi qulubina, wala taj'alid dunya akbaru hammina, wala mablagha ilmina. Tuhan, jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Jangan. Kalau dikasih musibah dunia aja dah, harta ke apa ke, jangan agama. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan jadikan dunia di dalam hati. Jangan, biasa aja lah dunia. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan jadikan dunia yang paling pusing di otak kita. Tapi bagaimana biar dekat dengan Rasulullah, bagaimana biar gemar dengan baca Al-Quran. Ini yang perlu bikin pusing. Wala mablagha ilmina. Jangan juga dunia puncak pengetahuan kita. Dunia mulu, dunia mulu, akhirat tidak ingat. Bila yang hilang adalah dunia, maka
apa saja tidak berarti bagi seorang muslim. Bisa balik, jangan takut. Tadinya punya motor, nggak punya motor, entar juga punya motor lagi. Jangan takut. Biasa dalam hidup, begitu. Jangan dipusingi. Tapi kalau yang kehilangan adalah Allah, kerugian besar. Walaupun duit banyak, hidup dalam kegamangan. Kalau Allah ada dalam dada dia, meski berkekurangan, terasa cukup. Begitulah dalam hidup, kata Imam Ghazali. Wa kadzalika, seperti ini nih, kita kudu banyak kesyukuran disertai pengakuan kekurang maksimalan dalam pengabdian kepada Allah. Kita harus berlakukan pada setiap nikmat yang diberikan sama kita, setiap pertolongan dan sokongan yang Allah berikan kepada kita, termasuk di dalam menempuh 7 tahapan Minhajul Abidin ini. Kita jangan lepas dari kesyukuran. Kita mampu taubat, terima kasih ya Allah, Kau telah berikan saya taubat. Kita bisa sholat, terima kasih ya Allah, Kau telah berikan saya kemampuan untuk sholat, terima kasih. Dan jangan lupa untuk doa Rabbana taqabbal minna wudu'ana, sholatana, du'ana, jami'a amalina, tamim taksirana. Tuhan terima, sempurnakan kekurangan. Pengakuan bahwa kita kurang maksimal. Jangan luput dari watamim taksirana, sempurnakan kekurangan kita. Apa keteledoran kita? Kita belum maksimal dalam pengabdian ini. Karena itu sempurnanya. Begitu. Jangan lepas dari minta kayak begitu. Makanya dalam bahasa Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina. Kenapa tuh wa tub alaina? Habis taqabbal maknanya tamim taksiran. Beri ampunan taubat, saya ini belum maksimal dalam mengabdi ya Rabb. Dalam mengabdi belum gitu, belum. Seorang muslim harus banyak kesyukuran kepada Allah, apapun yang ada, agar supaya kita muncul kesyukuran. Kalau pada barang berbentuk materi, sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Berapapun yang Allah berikan sama kita, kita bersyukur. Selebihnya silahkan kita nikmati. Silahkan. Sesudah kita bersyukur kepada Allah, silahkan dinikmati. Nggak apa-apa. Boleh saja. Boleh saja. Begitu. Kenapa kita kudu bersyukur? Kenapa kita kudu ada pengakuan kurang maksimal? Liusabbita alaika ma'ata, agar Allah subhanahu wa ta'ala memantapkan, melanggengkan dari apa yang ia telah berikan. Jangan ampe geser. Rabbana la tuzil qulubana ba'da ni'mah idh hadaitana, tu nikmat hidayah. Jangan geserin sesudah kau beri nikmat. Itu pentingnya kesyukuran dan kesadaran banyak kekurangan. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat dengan pengakuan kekurang maksimalan kita di dalam kesyukuran, bukan syukur yang menimbulkan kecongkakan, tapi syukur yang memunculkan ketawaduan dan pengakuan
kekurangan dirinya di hadapan Allah akan menghasilkan Allah tambahkan lagi nikmat di luar nalar kita. Banyak nikmat yang kata kita pencapaian ini di luar ekspektasi kita. Kayaknya nggak mungkin. Jadi mungkin. Atas nikmat daripada buah bersyukur yang Allah berikan kepada kita. Kata Imam Ghazali, "Faida fa'alta dzalik," manakala kita telah mengerjakan bagaimana kita penuh kesyukuran kepada Allah, disertai doa, minta jangan digeser, ini nikmat, ini bisa syukur nih, jangan dicabut. Disertai pengakuan diri kurang, bila kita ini telah lakukan dalam setiap hidup kita. Setiap dapat nikmat, alhamdulillah, syukur. Kedua, bertanya, untuk apa ini Rob? Kau beri sama saya ini, untuk apa kau titipin ini? Dilarikan kemana ini ya Rob? Begitu. Bila ini terus ada pada diri kita, maka berarti kita telah melampaui tahap yang ketujuh. Telah kita melampaui daripada aqabatul hamdi wasyukri. Karena kita melampaui ini, anugerah Allah dua berangkas Allah kasih, dua gudang perbendaharaan Allah beri. Bila mana kita mampu bersyukur, disertai pengakuan kurang maksimal dalam kesyukuran, sehingga doa mulu, syukur doa, syukur doa. Bila ini ada, maka kita memperoleh dua kado istimewa dari Allah. Apa tuh? Satu, keistiqomahan. Yang mana istiqomah ini mahal harganya. Mahal. Kalaulah kita udah istiqomah, akan diberikan satu lagi kado istimewa, namanya istizadah. Apa itu istizadah? Pertambahan nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat yang kagak kehitung. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kita sudah dianugerahi keistiqomahan, maka kita diberikan karomah-karomah ribuan oleh Allah dalam hidup, yang kita sendiri bakal tercengang. Kok bisa ini ya? Di luar saya punya rencana, di luar dari apa yang saya duga, di luar dari apa yang saya cita-cita, di luar dari apa yang saya bayangkan. Yang kayak begitu adalah kado istimewa dari Allah. Tapi tertingginya istiqomah. Kedua, istizadah. Dua kurnia ini yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ini yang harus keistiqomah. Wiridan gak usah banyak. Wiridan sedikit yang disertai istiqomah akan lebih tinggi daripada wiridan banyak yang gak istiqomah. Contoh. Listrik 450 watt, kan yang murah ya 450. Tapi kita bayar artinya bener bayarnya terus aja, nggak dicabut-cabut. Itu lebih bagus daripada Anda naruh sampai berapa watt biasanya? 2300, daripada 2300 kemudian itu hanya 2 bulan doang, bayar barunya mahalan lagi daripada angsuran yang ada. Bener nggak?
Itulah keistiqomahan. Saudara sholat tahajud banyak, 100 rakaat, cuman hanya seminggu masih bagus 2 rakaat yang tidak berhenti. Terus saudara baca sholat sampai puluhan ribu, ratusan ribu, masih mendingan 100, habis sholat terus, enggak berhenti. Namanya istiqomah. Bukan kayak kawan kita yang ngaji tuh, istri 3 dikontrakin rumah, istiqomah. Bukan itu tuh, begitu. Begitu. Apaan? Ya Allah. Bukan itu. Istiqomah bimaknal hakiki. Qul amantu billah tsumma istaqim. Keistiqomahan ini yang mahal. Mahal istiqomah. Berat. Dan ini lebih tinggi daripada 1000 keramat. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih tinggi dari 1000 keramat. Karena Qur'annya wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Ini mahal istiqomah, mahal. Karena dari istiqomah bakal muncul istizadah. Betubi-tubinya nikmat demi nikmat yang Allah bakal kirim, yang dia sendiri bakal tercengang. Dahsyat pertolongan Allah, kata dia. Dari apa? Dari istiqomah. Mana tuh diantaranya? Nikmat yang ada bakalan langgeng. Itu luar biasa. Nikmat yang ada langgeng, tidak pernah khawatir hilang. Nikmat yang belum ada bakal datang. Itu adalah buah dari istiqomah. Nikmat yang ada langgeng, nikmat yang belum ada datang. Bukan sekadar datang, datang dengan hal yang di luar nalar dan cita-cita kita. Enggak khawatir hilang. Kalau sudah kita dapetin istiqomah dalam hidup, udah paling tingginya. Kalau udah dapet istizadah dalam hidup, udah paling tingginya. Hidup nikmat. Enggak pusing mikirin harta. Harta gampang, yang penting mah Rasul dekat, Allah dekat. Kecil. Orang pagi-pagi dah begitu. Yang penting Allah dan Rasul jangan hilang dari hati. Begitu. Bila udah masuk pada wilayah ini, saudara, maka kita masuk pada kelas ma'rifat. Ma'rifat billah. Ini kelas orang tinggi. Bahasa kampungnya wali. Ulama yang mengamalkan ilmu. Karena kita masuk tahapan ini. Tahapan pertama adalah aqobatul ilm. Lulus, kita punya ilmu. Udah punya ilmu, kita lulus aqobatut taubah. Masuk orang yang suci. Kita masuk pada kategori zuhud. Dunia dijadikan jembatan, bukan tujuan. Jembatan dekat dengan Allah. Karena zuhud bukan meninggalkan yang halal, tapi zuhud adalah menghilangkan ketergantungan hati pada dunia. Bukan tidak punya apa-apa. Udah kelewat pada aqobah ketiga, menghasilkan kezuhudan pada dunia. Kita akhirnya khidmat serius sama Allah. Serius ibadah maksimal sama Allah.
Kenapa kamu baca ratib serius? Karena ini keseriusan yang dibutuhkan. Keseriusan, berkhidmat, berzikir, memuji Allah. Kalau kita sudah murni mengabdi kepada Allah, tajarrud, sudah dunia kecil, yang besar Allah, maka kita naik lagi bisa mengalahkan setan sebagai rintangan dan kendala. Bila ini kita udah bisa, maka kita masuk pada orang yang bertakwa dengan haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa batin itu yang paling mahal. Takwa lahir, karena ketaatan ada taat zahir dan ada taat batin. Sebagaimana kemaksiatan ada maksiat zahir dan ada maksiat batin. Al-qasirina lil amal, kita pendek angan-angannya, sadar hidup kita berbatas. Laksana kita kerja outsourcing tuh, suatu saat kita bakal diberhentikan, sehingga kerja kita semangat biar kita kepilih lagi. Semangat, enggak selagu-lagunya, semangat. Begitu seperti pemain bola, tahu berbatas, kalau belum ditiup semangatnya tidak kendur. Begitu, karena mengerti ada berbatas sampai titik terakhir batas itu, sehingga pendek angan-angan kita. Kita tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu nasihin? Adalah iradah lil khair. Kita menginginkan kebaikan, selalu menebarkan kebaikan demi kebaikan. Mau orang pandang baik, mau tidak, urusan orang. Yang penting saya melakukan kebaikan. Hidup penuh dengan ketawaduan, merendahkan diri, yakini kita bukan siapa-siapa, dihinakan orang biasalah. Manusia itu ada muhib, ada mubghid, ada yang demen, ada yang benci, biasa. Manusia, hal biasa, tawadhu saja. Al-mutawakkilin, yang tawakal, nyandar kepada Allah, yakin bila cicak, tokek, kucing diopenin nama Allah rezekinya. Masa ya kita yang ngaji, yang baca sholawat, yang baca Quran, yang baca ratib, orang diopenin, ilokan. Kucing aja yang gak baca ratib dikasih makan nama Allah. Yang gak baca sholawat, burung kasih makan nama Allah. Masa kita enggak? Tawakalnya tinggi sama Allah. Tawakal. Al-mukhawwidin, yang tafwid sama Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-radin, yang ridho dengan segala ketentuan yang diatur oleh Allah. Apapun yang terjadi, karena Tuhan Maha mengatur segalanya. Apapun yang terjadi diterima, enak atau enak. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah saya nyoblos, alhamdulillah kelar nyoblos, wal khairu jadi, wasyarru kagak jadi, udah ada ketetapannya dari Allah. Kan yang cerdas Anies, ngapa yang jadi Prabowo? Ada ketetapan dari Allah. Ada ketetapan. Allah yang menetapkan. Bismillah walhamdulillah. Bismillah saya buka warung, alhamdulillah saya buka warung, wal khairu untung, wasyarru rugi, bimasyiatillah. Ketetapan Allah. Tugas saya usaha. Dan usaha tidak sama dengan hasil, bisa gagal. Bismillah saya nyalon dewan, alhamdulillah udah kelar usaha sampai serangan fajar, wal khairu jadi,
wasyarru kagak jadi bimasyiatillah, ketetapan Allah. Kalau itu tenang, siap gagal. Tapi kalau kagak, habis serangan fajar 3 hari berikutnya serangan jantung, modal. Karena enggak siap gagal. Begitu. Ini hidup. Begitu. Ridha sama ketentuan Allah. Kewajiban kita usaha, tidur sama bini. Itu tugas kita. Habis tidur sama bini, bismillah walhamdulillah. Bismillah tidur sama bini. Alhamdulillah kelar tidur dengan bini. Wal khairu punya keturunan. Wasyarru kagak punya. Bimasyiatillah, ketetapan Allah. Itu mau wirid mulu baca Yasin 40 kali di musola al-lahyat, bini kagak ditidurin. Punya anak enggak? Lah kagak usaha. Itu baca Yasin ikhtiar batin, tapi kudu ada ikhtiar lahiriah. Ikhtiar lahiriah. Salat duha ikhtiar batiniah. Kudu ada ikhtiar lahiriah. Orangnya mau dagangnya biasa-biasa aja, tapi masya Allah hasilnya mungkin habis ikhtiar lahiriah ada ikhtiar batiniah. Enggak kayak kita ngandelin otak mulu, lelah. Ngandelin Allah yang nyipta otak, biar lillah. Ini yang paling penting. Kemudian itu as-sabirin, sabar menghadapi ujian. Sabar, khaifin, takut sama Allah karena punya iman. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Khauf itu hasil daripada iman, tapi khosyah hasil daripada ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Khauf iman, khosyah ilm. Enggak cukup iman doang, khauf kudu naik kepada khosyah, dan kesyukuran itu pada bagian teratas. Ar-rajin yang penuh harap cemas, ikhlas, senang berzikir menyebut-nyebut nikmat Allah. Bang, dengar-dengar abang tahun ini ngorban sapi, yoi gue gitu loh. Begitu, bukan. Allah kasih nikmat. Allah. Kalau Allah nggak kasih pertolongan sama saya, nggak kasih rezeki, nggak ngasih hidayah, pengen ngamalin ajaran Rasulullah, mana mampu saya ngorban. Tapi kan duit abang, tapi kan dari Allah hakikatnya. Kan abang yang kerja, iya kan nyawanya dari Allah, tenaga segala macam. Allah, makasihnya jangan nama saya, Allah. Allah juga yang gerakin. Begitu. Jadi pikir ingat Allah, Allah baik. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Begitu. Asyakirina bi an'ami sayyidihim, pandai bersyukur. Terus nikmat. Kayak ngaji, syukur. Coba lihat habis ngaji. Ya Rabbana tarafna bi anna naqtaraf wa annana asal ala lazal. Tuhan saya ngaku, habis ngaji ngaku belum maksimal. Fatu balaina taubat, begitu ngaji. Bersyukur, pandailah jadi orang yang bersyukur. Syukuri apa saja yang ada. Hidup adalah anugerah. Kalau kita udah bersyukur dari yang ada, nanti yang belum ada akan diberi. Bila yang ada aja kita keluhkan, ya segini doang, nikmat ya nggak bakal ditambahin, wong kesyukurannya nggak ada. Syukuri aja, syukuri yang ada, nanti yang belum ada akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah pandai bersyukur, kata Imam Ghazali, sesudah itu kelas Anda minal mustaqimina. Kita orang yang istiqomah. Istiqomah enggak bakalan ada kalau kita tidak pandai bersyukur. Karena istiqomah adalah buah dari sebuah kesyukuran.
keistiqomahan. Kalau udah istiqomah dapat istizadah. Yang ini adalah nikmat anugerah dua hal. Dari bersyukur, kalau terus kita bersyukur disertai dengan tadarru' dan ibtihal, maka akan dianugerahi keistiqomahan dan istizadah. Akan diberi sesuatu yang di luar nalar dan otak kita, yang akan terkagum-kagum, makin malu sama Allah. Ibadah saya pas-pasan, ngapa nikmatnya ini luar biasa. Begitu. Sehingga dia banyak menuju sebagai istiqomah. Tidak usah banyak. Istiqomah adalah hal yang paling penting dalam sebuah kehidupan. Dan kita akan menjadi orang siddiqin, satu pangkat di bawah Nabi, minan nabiyyin was-siddiqin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Fata'amal hadzal kalam, renungi kalam ini. Allah pada ayatnya yang bisa memberikan taufik menuju kepadanya. Singkatnya, pandai bersyukur atas nikmat sekecil apapun, yang sesungguhnya tidak ada nikmat yang kecil karena datangnya dari Tuhan yang maha besar. Semuanya nikmat besar. Kecil itu di perasaan kita. Bila kita sekarang bekerja dalam sebuah kantor dengan gaji yang kecil, lihat yang sampai detik ini nangis-nangis saban malam belum dapat pekerjaan. Yang kita dapetin ini yang ditangisi banyak orang. Syukur yang ada, nanti yang belum ada nanti didapat. Kalau sekarang kita jadi pekerja tetap, syukuri. Banyak orang yang nangis-nangis sampai detik ini masih belum tetap postosi, masih belum. Bila sekarang kita udah pensiun, lihat orang yang sampai niari boro dapat gaji pensiun, kerjaan juga enggak tetap kerjaannya. Begitu. Bersyukur atas nikmat yang ada, yang belum ada bakal Allah beri. Saya suka bilang sama kawan-kawan, aduh kaki saya sakit, hotel saya jauh ini dengan masjid. Bersyukur ente bisa nyampe ke Mekah dalam keadaan sakit. Masih banyak yang seger buger enggak nyampe ke Mekah. Pengen ke Mekah, duit ora ada. Ente ini nikmat luar biasa dan ganjarannya besar. Berangkat. Jadi yang tadinya puyang-puyang dikit jalan juga gara-gara bersyukur. Dan ini yang paling pokok dalam hidup kita. Syukur yang ada, jangan keluhi. Karena dengan bersyukur hidup akan jadi makmur. Rezeki makin tidak terukur. Syukur, syukur dan syukur. Begitu. Tapi ada bahasa di Betawi, syukurin. Ini beda. Bukan syukur yang ini, bukan. Beda itu. Syukurin loh. Itu nyumpain. Iya kan? Ini bahasa yang rada mirip-mirip. Tapi bukan syukur yang ini. Bila kita pandai bersyukur, dua hal. Buah dari syukur, keistiqomahan dan istizadah. Moga-moga Allah berikan taufik dan hidayah. Kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja nanti kita baca Fatihah malam hari ini, haul Imamul Haddad yang ke-313. Mudah-mudahan Imam Haddad ditinggikan derajatnya di surga
dikumpulkan bersama datuknya Habibuna Muhammad dan hamba-hambanya yang soleh, dan kita bersama mendapatkan limpahan karomah-karomah beliau. Hidup kita lebih pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Al-Fatihah.